Saat mau tidur, terdengar suara aneh dari jendela. Dia mengecek keluar tapi kosong. Saat berbalik, dia tak sadar seseorang di luar diam-diam memotretnya. Hari ini kita bahas film misteri baru Miju. Film suspense ini punya ending tak terduga. Tracy adalah perawat Olivia, nenek 80 tahun. Malam itu, Tracy malah bertingkah aneh dan mendekati jendela. Tracy mengintip ke bawah. Di monitor, neneknya tertidur lelap. Tanpa disadari, bayangan hitam perlahan mendekat dari belakangnya. Besoknya, Dale yang diskors ditelepon bosnya karena perawat jaga. Tracy kabur. Dale diberi kesempatan kedua. Selesaikan tugas ini agar bisa bekerja lagi. Ia pun bergegas ke villa terpencil di tepi laut. Tom, tetangga yang menyadari hilangnya Tracy, menyambutnya. Karena si nenek sakit emfisema dan butuh oksigen terus, Tom hanya menjelaskan singkat lalu pergi. Nenek itu perfeksionis. Dale dilarang menyentuh barangnya meski hanya ingin menuang air. Sudah berapa kali aku bilang jangan sentuh barang-barangku? Maafkan saya. Orang tua biasa punya kebiasaan aneh. Dale tak ambil pusing. Saat Dale ingin mengobrol dengan Olivia, ternyata... Jangan. Itu kursi Albert. Siapa Albert? Suamiku. Yaitu mendiang suaminya. Katanya dia sulit bergerak, jadi jarang ke makam. Sekarang suaminya malah datang. Aneh sekali, mana mungkin orang mati datang. Untung bel berbunyi, pesanan Dale sampai. Olivia bilang ada uang di laci kerja. Benar, laci itu penuh uang. Dale mengambil 2 lembar lalu buka pintu. Namun kurir bingung dan tanya, Tracy mana? Dale menjelaskan orangnya sudah ganti. Kurir menerima uang sambil bergumam, Tracy. Kurir tak pernah diminta kembalian. Dale pun tak memintanya demi menghindari masalah. Malam pertama, saat video call, Dale mendengar suara aneh. Ia turun dan melihat Olivia ketakutan. Olivia minta maaf, katanya suaminya tak sengaja membangunkannya. Sepertinya ingatan nenek itu sudah kacau. Sekarang dia ada di sini. Dia ada di aula mengawasi kita. Aku tidak melihat siapapun. Jika dia mengganggumu, suruh dia pergi. Apakah kamu mewarnai rambutmu? Aku lebih suka pirang. Pemborosan itu, cobalah untuk tidur ya. Namun begitu Dale berbalik, pintu ruang bawah tanah berderit terbuka sedikit. Albert. Lalu Dale sadar betapa bodohnya dia percaya bualan si nenek. Usai memastikan si nenek terlelap, dia hendak mandi dan tidur, tapi si nenek mendadak bangun, tampak sesak napas hebat. Tak lama, alarm berbunyi. Dale segera datang. Ternyata alat oksigen wanita itu dimatikan. Dengan ketakutan, dia menyebut suaminya, Albert, pelakunya. Albert ingin membawanya, tapi dia aneh dan menyembunyikan wajahnya. Ada orang lain? Dale mengecek pintu dan jendela, tapi satu ruangan terlewat. Pintunya terkunci. Dale berniat melapor besok, tapi tak disangka ia mendekati jendela tapi di luar kosong. Saat Dale berbalik, seseorang bergegas pergi. Ternyata si kurir tadi diam-diam memotretnya. Apakah ini ulahnya? Karena ini film misteri, jawabannya nanti ya. Besoknya, Dale melapor ke atasan soal keanehan itu dan minta pindah. Atasannya mengerti, tapi butuh waktu mencari pengganti. Kamu tahu, sama seperti aku, betapa sulitnya ya mendapatkan pekerjaan di tempat lain, apalagi setelah apa yang terjadi. Aku rasa kamu harus melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirimu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan manajemen. Aku sudah memberimu kesempatan kedua di sini, maksudku aku harap kamu mengerti itu. Malam itu, Dale bertanya soal kamar terkunci di lantai 2, yang ternyata ruang kerja mendiang suami nenek. Sejak suaminya wafat, nenek selalu menguncinya. Saat Dale mau tidur, ikat rambutnya jatuh. Ketika mengambilnya, ia menemukan kartu identitas Tracy, perawat sebelumnya. Dale heran kenapa Tracy pergi terburu-buru. Namun saat hendak berbaring, ia mendengar langkah kaki dari lantai 2. Padahal ruang kerja terkunci itu di lantai 2. Penasaran, ia naik mengecek dan pintunya terbuka. Ia pun mengulurkan tangan. Aneh, bukannya suaminya sudah meninggal. Masih takut, Dale kembali ke kamar mengecek CCTV. Nenek tidur nyenyak, Dale pun ikut terlelap. Saat hujan deras turun, alarm nyaring membangunkannya. Listrik padam, alat medis nenek berbunyi karena baterai cadangan. Dale memeriksa, ternyata suplai oksigen terputus. Nyawa terancam, Dale tak lagi takut. Ia segera ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki listrik.
Hei, ini aku, Tom. Tom, keluar, kamu butuh generator. Aku tahu di mana letaknya. Aku akan memperbaiki listrik, kamu naik ke atas dan reset. Untung Tom datang tepat waktu. Saat Dale kembali, nenek berhenti bernapas. Dale segera melakukan RJP dan Tom menyalakan generator. Nenek pun sadar, Dale sangat takut karena bagaimanapun juga dulu diskors karena majikan tewas tak sengaja. Jika nenek ini pun wafat, dia tak bisa mengelak. Berduaan malam hari, suasana pun canggung. Lalu Maaf, aku seharusnya tidak melakukan itu. menyadari situasinya yang canggung, Tom buru-buru pergi. Namun saat Dale naik ke atas, dia menemukan ada jejak kaki berlumpur di tangga. Sebenarnya siapa yang baru saja datang? Apakah itu Tom? Sebelum Dale sempat memikirkan semuanya, detektif lokal, Laubay, sudah mengetuk pintu. Karena perawat rumah tangga sebelumnya, Tracy, sudah menghilang selama 3 hari. Keluarganya pun melapor ke polisi. Polisi setempat melacak sinyal ponsel terakhir Tracy, dan ternyata muncul di sini. Dale pun segera menceritakan apa yang dia alami. Saat Dale mengambil tanda pengenal, Laubay masuk ke ruang tamu. Ia bertanya pada nenek kemana Tracy pergi dan apakah ada yang aneh. Nenek malah mengeluh Tracy pergi tanpa pamit dan membahayakannya. Saat Dale kembali, Laubay berhenti bertanya. Tapi Dale makin ragu dan bertanya pada atasannya. Ternyata saat gajian 2 hari lalu, Tracy tak datang mengambil gajinya. Bosnya minta Dale bertahan. Shifty segera masuk. Saat itu, nenek memanggil Dale lagi. Ia ingat sebelum Tracy pergi, Tom dan Tracy bertengkar. Namun, nenek tiba-tiba bingung. Tehku mana? Bukankah Tracy sudah kubuatkan? Kesadarannya kacau lagi. Dale terpaksa pergi membuat teh. Tapi saat di dapur, ponselnya berdering. Yang aneh adalah suara dering itu ternyata berasal dari lantai atas, padahal ponselnya sendiri jelas-jelas ada di sakunya. Lalu ponsel siapa yang berdering? Ia mengikuti suara itu dan akhirnya menemukan sebuah ponsel di pojok ruang kerja. Benar, itu milik Tracy. Dan saat itu, orang yang sedang menelepon ternyata adalah Tom. Maka muncul pertanyaan, Tracy bahkan belum mengambil gajinya, semua kartu dan ponselnya tertinggal di sini dan ponselnya pun tidak dibawa pergi. Jelas dia tak pergi sukarela. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tom menelepon ponselnya? Dale yang takut segera melapor pada Laubay soal ponsel itu. Laubay berjanji datang, tapi tiba-tiba ada ketukan pintu. Ternyata itu Tom. Dale mundur, tapi Tom memaksa masuk, ingin bicara baik-baik, membuat Dale terpojok. Dale menuntut penjelasan aksi Tom saat Tracy hilang. Seketika lampu polisi terlihat. Laubay tiba. Tom panik dan bertingkah aneh. Ya, aku tidak membunuh Tracy. Tidak ada yang bilang dia sudah mati. Bagaimana dengan... Putriku, ha? Jauhkan dirimu darinya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tom langsung ditangkap. Polisi pun menemukan bukti berdarah di halaman belakang rumahnya. Kasus ini jadi berita utama. Perawat tinggal di rumah pasiennya, seorang komposer terkenal dunia, tiba-tiba menghilang secara misterius beberapa malam lalu. Olivia Stone Collard kini ditahan atas dugaan pembunuhan. Polisi masih terus mencari Tracy Mills, yang kini diduga telah meninggal. Apa yang telah kau lakukan? Melihat vas Mercy pecah, nenek itu panik karena itu kado suaminya 50 tahun lalu. Karena panik, Tracy lupa memungut semua serpihan dan buru-buru membuangnya. Dia lalu menelepon bosnya dan minta segera dipindah. Atasannya bilang perawat pengganti akan datang. Karena Dale trauma, perusahaan menangguhkan gaji Tracy. Akhirnya, Tracy bisa pergi. Ia segera berkemas, namun saat menoleh ke kamera pengawas, kulitnya langsung merinding, karena di monitor, nenek itu masih terlihat tidur nyenyak. Tapi kenapa cangkir itu tampak utuh? Apakah monitornya macet? Ia mencoba memperbaiki kamera pengawas, lalu mengikuti kabelnya hingga ke atas, tepatnya ke ruang kerja mendiang suami sang nenek. Melihat pintu ruangannya terkunci rapat, Dale pun memutuskan untuk mencongkel pintu dan memeriksa. Namun saat ia naik ke lantai 2 dengan membawa alat, pintu ruang kerja itu ternyata sudah terbuka. Di dalamnya ada sebuah komputer, dan di layar komputer itu terlihat rekaman cangkir yang masih utuh. Ternyata itu adalah rekaman video yang diputar berulang-ulang. Kabel siaran langsung belum terpasang. Dale segera menyambungkannya dan gambar kembali normal. Saat si nenek tertidur, tiba-tiba pintu dikunci dari luar. Dale panik lalu melapor ke atasan bahwa ia terjebak. Di saat yang sama, sebuah taksi tiba. Penumpangnya cemas ingin memperingatkan rekannya agar pergi dan melapor polisi karena sudah tahu apa yang terjadi. Siapa yang membunuh Tracy? Apa nenek Olivia? Mungkin demensianya cuma pura-pura. Obsesinya melarang menyentuh apapun di kamar sebenarnya karena takut rekaman CCTV-nya ketahuan. Videonya diputar ulang, itulah sebabnya dia sangat terobsesi dengan penempatan setiap barang agar semuanya sesuai. Tapi Dale, dia hanya terbaring saja. Tidak, aku rasa tidak begitu. Saat Dale menoleh, dia melihat hal aneh. Nenek itu sudah menghilang. Dia sudah pergi.
Aku harus keluar dari ruangan ini. Dan Semi dari agensi. Aku di sini untuk menggantikanmu, tenang saja. Aku akan menelepon polisi, kamu tetap di sini saja. Alice masuk ke kamar bawah, tiba-tiba ponselnya berdering dari bosnya. Mengira itu cuma tanya absen. Dia tak mengangkatnya. Lalu dia ke kamar Olivia dan mendapati ranjangnya juga kosong. Astaga. Tepat ketika Alice merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sebuah bayangan gelap diam-diam mendekatinya. Saat itu, Dale nekat melompat dari atap lalu pincang ke pintu depan. Ia tak bisa diam melihat orang mati. Alice. Rumah itu sunyi mencekam dan Alice pun terdiam. Dale bergegas ke dapur dan mengambil pisau buah untuk membela diri. Ia dengan hati-hati melangkah maju ketika, tanpa diduga, di saat berikutnya... Itu kurirnya. Ngapain dia di sini? Dia tak sengaja menusuk dirinya, tapi dia masih cemas menjelaskan. Pegang tanganmu tepat di sini, aku akan segera kembali, jadi semuanya tidak ada. Lembah. Jangan masuk ke sana. Dale segera pergi ke kamar tidur untuk mengambil perlengkapan pertolongan pertama. Itu adalah wanita tua itu. Ia bangkit dengan gemetar, lalu mengambil pisau buah yang dijatuhkan Dale dan menusukkannya ke arahnya, sambil bergumam kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Kamu benar-benar sudah mencoba untuk membunuhku? Tidak, itu tidak benar. Aku tidak melakukannya. Kamulah yang sebenarnya mencoba untuk mencelakaiku. Melakukannya? Kamu mencoba mendengarkan menggangguku. Tidak, aku di atas tadi itu bukan aku sama sekali. Kamu mencoba membunuhku seperti halaman-halaman lainnya. Olivia, berhenti. Aku tidak mencoba membunuhmu, aku ingin membantumu. Nenek itu menginjak pecahan yang tertinggal oleh Dale. Tak disangka, sekali melangkah salah, ia langsung kehilangan nyawanya di tempat. Dale yang masih syok berjalan ke ruang tamu, namun mendapati kurir paket juga sudah tewas. Dua kematian berturut-turut membuat Dale benar-benar hancur. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya pelakunya? Begitu menoleh, Dale kembali tersandung. Itu jasad rekan mereka, Alice. Polisi tiba di lokasi. Hanya Dale yang selamat di antara dua jasad itu. Jadi, siapa pembunuhnya? Di dalam. Detektif Laubay menyatakan secara jujur bahwa setelah meninjau rekaman pengawasan, mereka memang menemukan rekaman yang berulang. Tidak akan ada catatan tentang apapun yang terjadi. Semua bukti ini mengarah pada Dale. Artinya Dale lah yang merekam video berulang itu. Dan baru pada pukul 6 sore, rekaman itu diganti dengan video langsung. Bukan, akulah yang memperbaikinya. Inilah yang ditangkap oleh siaran langsungnya. Sejujurnya, itu benar-benar bukan aku yang melakukannya. Kau tidak menyangka Alice akan memergokimu saat beraksi, jadi kau juga menikamnya. Tidak, aku mencoba menyelamatkannya. Aku menyuruh Ed untuk menelepon polisi. Aku ada di lantai atas, sedang menelepon Ed dari agensi. Dia akan membelaku, kau bisa tanyakan padanya. Dan kami sudah bicara dengan Ed. Dia mengonfirmasi waktunya, tapi menurut penanda waktu di rekaman video, ini terjadi setelah panggilan itu berakhir. Kau menyelesaikan pekerjaan itu setelah kau mendorongnya hingga kepalanya membentur meja. Laubay menunjukkan video kematian si nenek. Dale berdalih itu kecelakaan karena tersandung, tapi ia malah mengungkit kematian kurir. Dale ingat tusukannya sangat dangkal, tak mungkin mematikan. Pasti ada orang lain yang datang. Pasti ada orang lain yang datang, keren. Tom Collard, dia sedang duduk di penjara, di tempat yang sama seperti kemarin. Dia tidak pernah berpindah. Tersangka utama Tom sudah ditahan, jadi siapa lagi yang bisa menjadi pelakunya? Polisi bahkan menduga bahwa Tracy juga dibunuh oleh Dale. Sedangkan kematian Shuei terjadi saat Tom sedang mengantar putrinya ke sekolah dan Dale diam-diam membelinya. Adapun motif pembunuhan, tujuannya adalah untuk merebut posisi ini ketika perusahaan sedang sepi dan mengincar harta nenek tua itu. Olivia adalah seorang nenek yang sangat kaya, jadi motif Dale adalah demi harta. Atau mungkin saja sebenarnya kita sedang mencari hal ini. Ini adalah kunci kotak penyimpanan. Olivia adalah wanita yang sangat kaya dan salah satu rekeningnya baru saja dikosongkan. Jadi sangat mungkin dia menyimpan sejumlah besar uang tunai.
Mungkin kamu yang memutus aliran video, agar kamu bisa mencari uang itu tanpa tertangkap kamera. Lau Bai melempar kunci brankas nenek ke Dale. Saat Dale refleks menangkapnya dengan tangan kiri, Lau Bai membolak-balik berkas dan bertanya apa dia kidal. Ada kerusakan saraf di tangan kananku. Jadi kamu tidak bisa menggunakannya? Bisa kupakai, tapi aku tak bisa menggenggam erat dengan tangan itu. Bawahan saya menerima laporan darurat mengenai petugas pengantar barang. Hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah mati lemas, bukan luka tusuk. Dan selain itu, catatan telepon dari kurir menunjukkan nomor luar kota menelepon sejam sebelum kejadian. Petunjuk ini membawa hasil yang mengejutkan. Usai meninjau hasilnya, Old White segera memerintahkan pembebasan Tom. Dia bukan lagi tersangka. Besok malamnya, sesosok bayangan hitam aneh menyelinap ke TKP. Tom sedang tiarap, sementara detektif Old White menyalakan lampu. Old White berkata, biasanya butuh berminggu-minggu kumpulkan bukti, tapi kali ini situasinya khusus. Usai Tom diamankan, Old White bertanya, apakah Olivia memberikan surat kuasa hak cipta lagu nenek itu kepada Tom? Dia menunjuk orang kepercayaan untuk mengelola warisannya saat wafat karena sebatang kara. Meski nenek komponis itu sebatang kara, asetnya mencapai 30 juta, termasuk hak cipta lagu-lagunya. Awalnya, ia mewariskan semuanya pada Tom, tetangganya, tanpa tahu Tom penjudi berat yang terlilit utang. dia tidak mau menunggu untuk mendapatkannya. Maksudmu, akan terlalu mencurigakan jika menyebabkan kematian Olivia di bawah pengawasan Tracy. Butuh uang, dia dan pacarnya Tracy berencana mencelakai si nenek dan menjebak perawat baru, Dale. Karena Dale punya riwayat kematian majikan, dia pasti akan langsung dicurigai. Saat Dale mandi, mereka menyabotase rekaman CCTV. Rencana membunuh si nenek gagal karena Dale bereaksi cepat. Aksi mereka dipergoki kurir pengintip yang kemudian diancam Tom untuk ikut membantu agar rahasianya aman. Saat hujan lebat, Tom sengaja muncul tinggalkan jejak dan sembunyikan ponsel Tracy di villa. Dia menelepon agar polisi dan Dale mencurigainya demi alibi sempurna besok. Saat itu, Tracy dan kurir beraksi mengikuti petunjuk telepon. Mereka temukan Tracy di motel, lalu kabari Tom soal wig tertinggal. Tom pun datang mencarinya. Benar, yang dilihat Tracy saat menoleh memang Tom. Rencananya, Tracy mengunci Dale di kamar, lalu memakai wig untuk membunuh si nenek. Kurir merekam video agar Dale terpojok dan tak bisa membela diri. Awalnya lancar, tapi Alice datang dan melihat Tracy melukai orang tak bersalah. Hati nurani kurir pun tergerak, meski awalnya ia pikir membunuh nenek sekarat takkan jadi beban. Tak disangka, Alice yang tak bersalah pun tewas. Berniat memperingatkan Dale, ia malah ditusuk. Sebenarnya, dosis obat berlebih bisa membunuh si nenek. Tapi karena gangguan pernapasan, ia hanya pingsan. Saat sadar, ia bertemu Dale asli. Saat mereka bertarung, Tracy membunuh si kurir demi tutup mulut. Awalnya, rencana mereka sempurna. Dale dihukum karena membunuh, sementara Tom mewarisi harta nenek. Namun, mereka lupa tangan kanan Dale cedera hingga sulit menggenggam. Padahal di video, Tracy yang menyamar, jadi Dale menusuk Alice pakai tangan kanan. Tom terburu-buru karena terlilit utang judi besar yang hampir menghancurkan hidupnya. Jadi dia rela mengambil langkah seburuk ini. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Nah, ini adalah perangkat ponsel milik Ron Jacob. Sedikit saran, saat kamu menghapus foto dan video dari ponsel, kamu harus menghapusnya secara permanen. Kalau tidak, file-file itu hanya akan tetap ada di sebuah folder. Tom kini tak dikenali lagi. Masalahnya, sebagai lansia sebatang kara usai Olivia tiada, siapa yang akan mewarisi hartanya? Akhirnya, Dale bebas dan Tom dihukum. Meski alurnya klasik, biaya minim ini hasilkan efek luar biasa.